pergerakan dan tekad para Yonko lama tidak secepat dan sekuat para Yonko baru. Mungkin kalian sadar Yonko lama terkesan lama dalam pergerakan mencari One Piece. Tekad mereka juga seperti tidak terlalu kuat untuk menjadi Raja Bajak Laut. Terkecuali Shirohige, dia dari awal memang tidak tertarik dengan One Piece. Bahkan Shirohige pernah ditawari oleh Roger untuk diberitahu apa itu One Piece, tapi Shirohige menolak. Shirohige juga digadang-gadang menjadi orang paling dekat dengan One Piece, dan hal itu memang benar. Setelah berakhirnya era Roger pun, era selanjutnya disebut era Shirohige, karena bajak laut terkuat dan terbesar saat itu adalah Shirohige. Makanya era setelah Roger disebut era Shirohige. Untuk Yonko lama lain seperti Kaido dan Big Mom, mereka hanya seperti berani bermain di wilayahnya saja. Pergerakan mereka pun terbilang sangat lambat untuk menemukan One Piece. Mereka seperti tidak mau mengambil resiko pasukan atau wilayahnya hancur karena bermain-main di luar wilayahnya. Mungkin itu juga penyebab pergerakan mereka sangat lambat. Berbeda dengan Yonko sekarang yang pergerakannya tanpa dipikir dua kali langsung hajar saja musuh-musuhnya. Apalagi Yonko baru Luffy, dia gila akan petualangan, membuatnya tidak suka bermain-main di satu pulau saja, yang membuatnya menjadi ancaman berbahaya bagi pemerintah dunia karena selalu berbuat ulah juga. Berbeda dengan Kaido dan Big Mom yang hanya berani bermain di kandang saja. Dan dari Yonko baru lain yaitu bajak laut Kurohige, pergerakan dia terbilang lebih cepat dari Luffy. Tidak tanggung-tanggung, dia tanpa full krunya pun berani melakukan pergerakan ke berbagai tempat, seperti menangkap Hancock, melawan sang pahlawan angkatan laut, dan terakhir bajak laut Kurohige juga terlihat di perairan Egghead. Dia melakukan itu semua dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh, dan bisa jadi memang dalam satu waktu. Karena setelah melawan Hancock pun dia langsung melawan Law. Dia sepertinya memang tidak suka bermain lama-lama dalam pergerakannya. Dia juga menjadi Yonko hanya kurang dalam 1 tahun saja. Lalu untuk Cross Quill, tujuan utama mereka bukanlah mencari One Piece, tapi pergerakan mereka lebih gila lagi. Mereka dengan terang-terangan menantang pemerintah dunia dengan memburu balik para pasukan angkatan laut, yang membuat dunia semakin kacau karena saling buru. Tidak main-main juga, mereka bahkan sanggup membayar para buronannya hingga angka miliaran beli. Walaupun tujuan utama bagi mencari One Piece, tapi pemimpin sesungguhnya Cross Quill yaitu Crocodile dan Mihawk, mereka bukanlah mencari One Piece, tapi ada tujuan lain yang belum Crocodile dan Mihawk ungkapkan. Dan kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu tentang Shanks. Dia berada di era lama dan di era baru. Dia juga satu-satunya Yonko era lama yang bertahan di saat gempuran para bajak laut era baru menggila. Jujur gue sendiri bingung dengan Shanks. Dia terlihat seperti tidak terlalu tertarik dengan One Piece. Bahkan gue mengira kalau Shanks hanya sebagai jembatan Luffy untuk mencapai One Piece. Tapi setelah Shanks muncul di Wano, semuanya terpatahkan. Shanks mengatakan kepada Ben Beckman, apakah sekarang waktunya mengambil One Piece. Dari situ bisa disimpulkan ternyata Shanks juga mengincar One Piece, tapi entah kenapa dia mencarinya setelah Luffy menjadi salah satu Yonko. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya.